Terima kasih pemirsa. Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2022 dengan saya Maruli Tuasilaban untuk mengulas berita menarik tentang upaya Partai Umat membuahkan hasil. KPU RI nyatakan Partai Umat lolos verifikasi administrasi ulang. Pemirsa, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Baik, pemirsa, upaya yang dilakukan Partai Umat memperkarakan KPU ke Badan Pengawas Pemilu atas keputusan KPU nomor 518 tahun 2022 tentang penetapan partai politik peserta pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai lokal Aceh peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota tahun 2024 yang di dalamnya menyatakan Partai Umat tidak lolos verifikasi faktual pada dua provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara, telah membuahkan hasil. Setelah Partai Umat melayangkan perkara ke Badan Pengawas Pemilu pada hari Jumat 16 Desember 2022 dalam tahap mediasi, Komisi Pemilihan Umum menyatakan Partai Umat lolos untuk melakukan proses administrasi ulang menjadi peserta pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum mengambil keputusan tersebut setelah di dua provinsi kepengurusan yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara. Akan tetapi setelah Partai Umat mempertanyakan dan memperkarakan keputusan KPU tersebut, kini KPU memberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi ulang kepada Partai Umat untuk dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2024. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Holik Idam kepada wartawan mengatakan, ya, jadi prosesnya begini, penarikan sampel keanggotaan partai politik itu baru dapat dilakukan apabila hasil verifikasi administrasi persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dinyatakan memenuhi syarat, kata Idam Holik kepada wartawan yang dimuat satukanindonesia.com dari republika.com pada hari Senin 26 Desember 2022. Verifikasi administrasi ulang terhadap Partai Umat di dua provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara dilakukan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Desember 2022. Sementara pada tanggal 25 Desember 2022 KPU melakukan penentuan sampel dalam verifikasi faktual di dua provinsi tersebut. Idam Holik mengatakan pada hari Senin tanggal 26 Desember mengatakan hari ini 26 sampai 28 Desember 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota di dua provinsi tersebut, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara, mulai melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Umat berdasarkan data keanggotaan tersampel yang diberikan oleh KPU RI berdasarkan hasil penarikan sampel kemarin sore, ujar Idam Holik Senin 26 Desember 2022. Selanjutnya, Idam mengungkapkan telah melakukan mediasi dengan Partai Umat yang diakomodir oleh Badan Pengawas Pemilu setelah Badan Pengawas Pemilu menerima pendaftaran perkara dari Partai Umat pada tanggal 16 Desember 2022. Sebab Partai Umat sebelumnya menyatakan keberatan karena Partai Umat dinyatakan tidak lolos verifikasi peserta pemilu tahun 2024. Pemirsa, langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan verifikasi administrasi ulang terhadap Partai Umat pada dua provinsi, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara, mengacu pada kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum selaku termohon dengan Partai Umat selaku pemohon
dalam tahap mediasi atas perkara yang dilayangkan oleh Partai Umat yang berlangsung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022. Kesepakatan antara Partai Umat dengan Komisi Pemilihan Umum dalam tahap mediasi tersebut dituangkan dalam surat Badan Pengawas Pemilu nomor 006-PS-Bawaslu-Angka Romawi 12 tahun /2022 tanggal 20 Desember 2022 yang terkait dengan sengketa verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 yang diajukan oleh Partai Umat. Kesepakatan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Totok Haryono dalam sidang pembacaan putusan yang memerintahkan kepada termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan isi kesepakatan selama 3 hari kerja sejak keputusan dibacakan. Pemirsa satuindonesia.com yang kami cintai dan banggakan dimanapun berada, adapun perintah Badan Pengawas Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum yang menjadi materi kesepakatan di dalam mediasi tersebut adalah terdiri dari beberapa poin. Ada 9 poin, yaitu terdiri dari pertama, penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik dijadwalkan pada tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember. Tentunya hal ini sudah dilaksanakan. Kedua, verifikasi administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik pada tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 24 Desember 2022. Ini juga telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sehingga KPU menyatakan Partai Umat lolos untuk verifikasi administrasi ulang. Lalu yang ketiga, penentuan sampel dalam verifikasi faktual dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 25 Desember 2022. Tentunya juga sudah dilaksanakan. Lalu keempat, verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dijadwalkan pada tanggal 26 Desember sampai dengan 28 Desember. Pemirsa, inilah yang saat ini sedang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan verifikasi administrasi ulang kepada Partai Umat di 2 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Lalu kelima, rekapitulasi data dan penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Umat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota kepada provinsi pada tanggal 28 Desember. Lalu yang keenam adalah melakukan rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik di tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi kepada KPU RI pada tanggal 29 Desember. Tentunya ini akan kita saksikan bersama hasil verifikasi yang akan disampaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU Republik Indonesia. Lalu yang ketujuh, melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 30 Desember 2022. Kedelapan, penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepada partai politik dan Bawaslu dijadwalkan pada tanggal 30 Desember 2022. Lalu yang terakhir adalah penetapan hasil pengambilan nomor urut dan pengumuman partai politik peserta pemilu juga dilakukan pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Pemirsa, kita ikuti tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pemohon dan termohon di dalam sengketa antara Partai Umat terhadap Komisi Pemilihan Umum yang secara prinsip perkara yang diajukan oleh Partai Umat diterima di dalam tahap mediasi dengan dilakukannya verifikasi administrasi ulang oleh Partai Umat di 2 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini tentang upaya Partai Umat membuahkan hasil. Komisi Pemilihan Umum menyatakan Partai Umat lolos verifikasi administrasi ulang. Kita dukung dan wujudkan pemilu terlaksana
sesuai dengan asas pemilu yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu, yang berasaskan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya, Madul Tua Silaban, pimpinan Satukan-Indonesia.com, undur diri dari hadapan Ibu Bapak sekalian pemirsa Satukan-Indonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, tetap waspada, salam persatuan, Satukan-Indonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum kita akhiri, minum air mineral dulu agar tetap sehat dan segar. Terima kasih. Salam sehat.